Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, daripada bisikan setan atau godaan setan. Wa a'udzubika, dan aku juga berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, ayahduruni, daripada kedatangan mereka kepadaku. Demikian kira-kira terjemah surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 97 dan 98. Bapak dan ibu-ibu, dalam sebuah riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan hadis ini sebagai hadis sahih, juga tercantum dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Disebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab, dia mempunyai suatu wadah sampai mengarian korma. Lalu didapatinya korma tadi ada yang kurang atau berkurang. Kemudian rundonya menjaga korma-kormanya, tidak tidur beberapa malam. Tiba-tiba di suatu malam ada suatu sosok sebesar anak ketek yang hampir balik atau la balik, bahasa remaja. Lalu makhluk tadi ditangkap oleh si Ubay bin Ka'ab. Dalam sebuah riwayat dinyatakan Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam kepada makhluk itu. Dijawabnya salam tadi. Kemudian ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, "Ainsi jinni?" Apakah kau manusia atau jin? Jawabannya, ambo jin. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, ulurkan tanganmu. Maka dikeluarnya tangannya. Kiranya tangannya berbulu seperti bulu anjing. Kakinya juga begitu. Katanya, ada yang lebih menakutkan, lebih seram daripada aku. Di riwayat lain dikatakan, akulah yang paling seram, yang paling menakutkan di kalangan bangsaku. Lalu ditanya, "Amo kasui datang ke tempat ambo?" Keceknya, "Kami tahu bahasa engkau orang yang suka bersedekah.
Makanya ambo datang kepada diam-diam mengambil korma milikmu, karena kami yakin engkau mau bersedekah. Lalu Ubay bertanya, kira-kira nak bisa menjaga, melindungi kami ko daripada kalian, bangsa jin. Keceknya, idza qara, apabila engkau membaca surat kursi, ayat kursi, ghudwatan pada pagi hari, maka engkau akan dipelihara, dijaga, dilindungi daripada kami, itu daripada kami para setan atau jin, hatta tumsi, sampai engkau sore. Apabila engkau baca di waktu sore, hina tumsi, ketika sore atau sanjo atau petang hari, engkau juga akan dipelihara, dijaga daripada kami ko hatta tusbih, sampai subuh. Lalu pagi-pagi hari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan keadaan itu. Jawaban Rasulullah, sadaqal khabith, si makhluk jahat itu benar. Jawaban Nabi, sadaqal khabith, makhluk jahat itu benar. Nah, berdasarkan riwayat itu dan juga hadis riwayat Ibnu Hibban, agak mirip. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat. Pertama dulu, kadang-kadang jin masuk ke tempat-tempat kita beradu, masuk ke gudang-gudang penyimpanan gitu atau penyimpanan makan gitu, untuk mengambil atau untuk mencurinya. Yang kedua, jin semua ya Pak, nyo makan, nyo minum. Nyo berketurunan. Karena jin juga laki-laki, ada perempuan. Pakai zuriah, keturunannya. Cuma umurnya lebih panjang daripada awak. Kemudian yang ketiga, pelajaran bahwa jin itu kadang-kadang bisa menampakkan dirinya dalam bentuk dan sosok tertentu. Sebuah aslinya tidak bisa kita lihat, kecuali atas izin Allah. Pelajaran yang kelima, ketika Ubay bin Ka'ab masuk ke gudang penyimpanan kurmanya, kerana dia merasa heran, bahwa kurmanya usak-usak. Curiganya kan, barangkali ada orang nan masuk atau mencuri. Kiranya didapatinya ada seseorang atau makhluk yang hampir remaja, gulam, lalapeh daripada anak-anak sebelum masuk usia remaja. Kira-kira hampir balik lah. Kalau bahasanya sagadang atau setinggi anak SD, dalam kelas 6 barangkali. Di satu riwayat, Ubay mengucapkan salam, tidak dibalasnya. Dalam riwayat hadis yang kita baca kini Imam Hakim, dibalasnya salam itu. Lalu terjadi dialog. Kecik Ubay, apakah yang kau manusia atau jin? Ambo jin. Ambo jin. Pelajaran yang keenam, rupanya Ubay ko nak takut ke? Nan takut ko awak kiranya.
Awak aku batang pisang saya mengari-ngari malam. Alang ngari, Pak. Apalagi dekat kubu, dekat pusaro kan. Sama me awak. Sama loh. Kalau dalam ngereseh di luar di malam bunyi-bunyi itulah gacha, Pak. Sahabat-sahabat Nabi ko dah ada yang takui tu di muka-muka aneh. Sebab beliau-beliau kalau dapat info, dapat pelajaran dan penjelasan dari Nabi. Ya dialog lah. Kalau memang kau jin, coba carian bantuan kau. Tangan kau dikaluannya tangan, berbulu seperti bulu anjing. Hadis riwayat Imam Al-Hakim sahih hadisnya. Dalam kitab Al-Mustadrak, banyak Mustadrak. Juga ketemu dalam kitab namanya Ar-Raghib Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nyulurkan tangannya, berbulu seperti bulu anjing. Mentolo anggota tubuh lain. Agak menakutkan. Jawab si jin juga. Ambo ko ada yang lebih menakutkan bentuknya daripada ambo. Lalu apa maksud kedatangan ke tempat ambo? Kalau ambo piket rundo, kurma ambo habis-habis. Keceknya kami butuh makan. Terang-terang dan tahu kami engkau orang suka sedekah. Itu makanya datang kembali kami ambil sen ya, meang ya. Kami ambil meang ke rumah tu. Dialog berikutnya ditanya, Anda bisa memelihara, menjaga, melindungi kami daripada kalian-kalian bangsa jin dan jahat-jahat. Diajarnya kalimat. Bacalah ayat kursi. Bukan surat kursi. Ayat kursi. Sebab apabila engkau membaca surat kursi, ayat kursi itu gurwatan pada pagi hari, ujirta, engkau dipelihara, dijaga. Minni, daripada kami kalangan jin-jin, hatta tumsi, sampai sore. Dengan begitu, jadilah ayat kursi ko salah satu bacaan zikir, wirid yang kita baca pagi. Tapi jangan sedang kamu mengaji kalau. Sedang mengaji, simak seluri. Kok yang namanya pagi ko sampai waktunya menjalang 2 tu masih dikatakan pagi. Waktu terbaiknya setelah matahari keluar, tersumbu atau naik. Bukan sudah subuh, sampai sudah subuh lalu zikir. Jadi kalau engkau baca gudwah pagi hari, engkau dipelihara, dijaga, dilindungi daripada kami sampai sore. Wa idza qara'taha, engkau apabila engkau baca ketika engkau sore hari, hina tumsi, ketika sore hari, maka engkau pun dijaga, dipelihara dari kami ko sampai pagi hari. Ada pelajaran yang berharga gitu di situ, bahwa sahabat tadi bertanya ke Rasulullah. Bertanya ko non perlu. Kebahagiaan orang di zaman Nabi itu kan kalau ada masalah-masalah langsung bertanya ke Rasulullah. Dapat jawapan. Kalau awak zaman kini kadang-kadang bertanya ke internet bertanya kan? Atau bertanya kepada orang yang tidak ada bidangnya di sini. Atau kesimpulan seorang kan bisa. Yang terbaik itu adalah
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu, yang ingat, yang mengerti, yang paham jika kamu tidak tahu. Itu perintah. Apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan 3 hal. Aqidah atau tauhid, masalah ibadah. Ibadah itu masalah hukum-hukum. Karena itu tidak bisa dikarang-karang, diagak-agak, dipikir-pikir, aduh dasarnya. Lebih-lebih masalah hal yang berkaitan dengan yang gaib-gaib. Karena jin atau setan itu paling lihai dalam menipu, memperdaya. Dan dia suka berkhianat, khazula. Karena syaitanu lil insani khazula. Setan itu khazul, suka berkhianat. Orang percaya khianat. Maka bertanya Ubay kepada Rasulullah, diceritunya persoalan semalam. Bahasanya punya kormanya hilang begini, besok yang makhluk ke begini, betul. Sampai nyuajaan nangka dibaca untuk pemeliharaan penjagaan daripada bangsa jin. Kata Rasulullah, sadaqal khabithu. Benar si khabith ko makhluk jahat. Khabith itu bisa jahat, bisa buruk, bisa menakutkan, dan bisa juga khabith itu diarahkan kepada syaitan. Seperti bacaan KWC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Nah, khubuth itu khabith. Benar dia. Nah, sekali itu benarnya penutup, tapi nanti itu benar. Dengan itu, kalau kita baca ke sore ke malam atau pagi ke siang dengan segenap pemahaman dan penghayatan, lalu dengan penuh keyakinan menyanda pasrah kepada Allah, niscaya kita akan dipelihara, dijaga daripada pengaruh bisikan dan kejahatan syaitan. Andaikan timbul pertanyaan lah baca tapi setan juga baru tandanya ndak ayat kursinya nak salah. Ndak ayat kursinya nak salah. Bisa jadi kita membaca sekadar membaca. Ini kan balik lo ke gaji guru-guru Pak. Motivasi, tujuan, keinginan atau niat membaca apa? Karena ada orang membaca itu sekadar mencari fadilah. Nah, fadilah apa? Innamal a'malu binniyat. Seseorang akan mendapat sesuai dengan apa yang kalau fadilah itu fadilah apa? Kan? Ada orang membaca zikir itu mencari target. Pokoknya berzikir pagi itu, targetnya 100 ya. Jadi mengejar target. Nah, target lah apa? Ini penting sekali gitu. Memeloan, melurus-luruskan niat kita makasih kita. Jadi kalau kita berzikir, jangan kita targetnya terkena, jangan pahalanya. Tapi atau kita ketika itu sedang kontak berhubungan dengan Allah. Akal fadilah pasti ada fadilah. Nah, ayat kursi adalah salah satu ayat yang sangat istimewa dan sangat agung dalam Al-Quran. Sehingga banyak terkandung dalam kursi itu sesuatu yang bisa membuat setan itu lumer, maksudnya lumer kok meleleh. Aku salah satu itu pelajaran yang terdapat dalam hadis itu. Nampak tamu jin atau setan itu makan kepada awak, bahkan satu makan nyawa. Ketika kita tidak baca bismillah, satunya makan awak. Kenapa tidak usah nasi awak? Itu mah awak tidak kenyang-kenyang. Orang kalau tidak kenyang-kenyang makan, nama luluannya 2. Nanti awak tolong lo setan meluluan. Tidak kenyang-kenyang, tidak puye-puye. Nasi tidak usah, nasi
nasi habis nampak dah kenyang-kenyang. Itu satu kan. Dan kedua memahami kadang-kadang setan jin ku memakan ndak barang tu doh, tapi ada zat, ada uap atau ada bahan tertentu yang ada di situ makannya. Contoh tulang-tulang dan kotoran-kotoran hewan tu makanan setan. Tapi tulang-tulang yang disembelih dengan menyebut nama Allah tu makanan jin yang muslim. Dan tulangnya tidak usah atau ada sejenis zat tertentu yang kita tidak tahu terdapat di tulang-tulang. Makanya jangan pabian tulang-tulangku terserak-serak kubuan mana-mana. Tapi kalau tulang-tulang yang disembelih dengan membaca nama Allah, berarti kita itulah makanan jin yang baik, yang muslim. Termasuk kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran. Dan memang jin-jin ceko itu suka dengan kotor-kotor. Bukan jin yang baiknya, jin yang buruk lah. Jin-jin jahat yang sebut dengan syaitan suka dengan kotoran. Dan WC salah satu tempat yang disenangannya. Makanya kita baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubus itu dan khaba'ith itu salah satu riwayat menyatakan bahwa itu adalah syaitan. Syaitan yang laki-laki, syaitan yang perempuan. Ada juga yang mengatakan segala macam kejahatan, kejelekan dan mudarat bagi manusia namanya khubus khaba'ith. Itu yang kedua pelajarannya makan. Yang ketiga kok bertemu doa yo jin dah. Ambo ko jin. Ambo jin muslim gitu. Ajam percaya awak dulu. Ayam percaya jin muslim. Kalau Ubay bin Ka'ab berani. Kalau memang kau jin, coba penampak bentuk tubuh kau. Menampak berbulu. Coba bulu bawau. Kalau orang tak itu kawak, ayah nak takut. Kalau kamu takut. Bentuk Islam menyelaman. Tu nampak namu pelajaran pagi hari ini. Ayat kursi nak. Yang kedua lah. Yang kedua, ayat yang kita bacakan menyatakan bahawa setan-setan itu selalu hadir. Hadara, hadir. Dalam segala urusan, segala kakuk, segala kerajo, dalam keadaan apapun kita berada. Ini selalu hadir. Sampai kita kematinya hadir. Maka bernamalah setan itu setan adalah makhluk yang tidak pernah berpisah dengan kita. Kecuali ketika kita mengi, kita pagai, kita perisai diri kita, baru setan datang. Nah, itu. Dalam ayat dikatakan wa'udzu bika rabbi ayahduruni. Surah tadi Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 98, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku agar mereka jangan hadir datang kepadaku. Apa caranya disamping melindung kita pagar diri kita dengan zikir-zikir. Nah, itulah gunanya sebelum tidur kita baca ayat kursi. Sebab kita tidur. Kita tidur itu kita dalam keadaan rentan namanya. Baik daripada gangguan makhluk yang nampak ataupun makhluk yang tidak nampak. Karena kita tidak berada di tempat. Jasad kita yang di tempat dan kita. Halo. Kok jasad suka? Jasad kita tegas semua dan kita sebenarnya pai keluar. Kalau nak pai awak nak lalu awak. Nyumang ko mata tepi tiang, dia awak pai keluar, tinggal jasad awak. Awak di luar, lalu namanya. Kamu keluarnya pai keluar ke alam ruh. Cumanya pai nak meninggal dah. Masih ada kontak. Itu makanya jantung kita masih nadi kita masih mengari. Kita masih bisa balik-balik. Kerana nak pai bana. Kalau pai bana nak mengari lah. Itu awak. Nah, ketika itulah setan gampang mempermainkan. Nah, satu kali hadis yang panjang, meringkas saja hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor 2311. Meringkas. Kata Abu Hurairah,
wakkalani, ambo diserahi oleh Rasulullah untuk menjaga bihifzi zakati Ramadan, memelihara menjaga korma zakat yang diberikan oleh orang di bulan Ramadan. Di zaman Nabi orang biasa berzakat korma itu diberikan sebelum hari raya lalu disimpan di gudang. Nah, salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah diberi tugas untuk menjaga korma zakat. Lalu satu kali ada yang datang ke tempat penyimpanan korma. Kemudian delo korma nampak dia Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah, akhadtuhu, aku tangkap dia. Melo. Kiranya makhluk yang agak setinggi pinggang ditangkap. Balik kalau awak tidak telur tak menangkap. Gacaan. Kadang-kadang pipis Sarawak gacaan. Ditangkap oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku akan laporkan dan aku bawa engkau ke Rasulullah. Makhluk tadi memana-mananya. Qala inni muhtajun, ambo orang yang sangat berhajat, sangat butuh, wa alayya ayal, ambo punya keluarga tanggungjawab engkau bagi makan, wali hajatun syadidah, ambo sangat butuh ya kurma aku. Pengakuannya itu. Abu Hurairah ko kasihan mencelik mengaku aku lepehnya. Faqallaitu anhu, aku lepaskanlah dia. Tapi pagi-pagi hari ketika Abu bertemu Rasulullah ke Abu Hurairah, langsung Rasulullah menakut sekali. Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariya. Abu Hurairah, tamu yang datang ke tempat engkau semalam, punya. Ana di kerajaan. Jawapan Abu Hurairah tidak bisa lalu mengelak. Inyo Rasulullah syaka hajatan syadidah. Inyo mengadunya punya hajat mana, butuh yo makanan. Dia nyawa ibu Rasulullah mula pensan. Kecil Islam jawab, ini bekum malam datang melihat itu. Abu Hurairah di Rasulullah melihat itu ya kilonya. Akhirnya datang melihat. Kejadian sama terulang. Lalu ibu lo balik Abu Hurairah dilapihnya. Di kedua lo balik ke Rasulullah. Jawab Rasulullah sama. Ini bekum malam datang balik. Kali yang ketiga datang balik. Ditangkuk bana oleh Abu Hurairah, jenseret engkau ke Rasulullah. Tidak ada cerita lapih-lapih lah. Coba engkau lah berjanji. Tengok kali engkau berjanji. Keciknya lapih lah ambo, semana lapih lah ambo. Kemudian ambo ajar engkau suatu kalimat, suatu ucapan, yang mana apabila engkau baca kalimat engkau bisa terpelihara, terjaga, terlindungi daripada jin-jin dan setan-setan. Aduh, kata si makhluk tadi, fa innaka lan yazala 'alaika min Allah hafizun wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Kalau engkau baca, engkau selalu dalam penjagaan Allah dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Lalu dilapian makhluk juga. Kemudian dia ajarnya ayat kursi. Baca kuah. Singkat cerita, datanglah Abu Hurairah ke Rasulullah balik kali ini ketiga. Di ceritanya lah itu. Bahasa kalau ikut dibaca akan terpelihara, terjaga, terlindungi sampai pagi.
Kata Rasulullah, innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun. Dan majai engkau semalam itu sampai 3 kali mencilui kurma, dia itu benar itu, meskipun dia pendusta. Sadaqaka wa huwa kadzub. Nyobana meskipun panduto. Ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layal. Lai tahu engkau nak. Ya siang kau 3 malam kau. Mengah? 3 malam kau bertamu musuh. Jawapan Rasulullah, tak tahu Rasulullah. Itu daka syaitan, itu setan. Setan. Baru tahu Abu Hurairah itu adalah setan. Kalau Rasulullah tidak tahu Abu Hurairah itu setan. Jadi kita tidak boleh menuduh-nuduh orang. Kau setan. Apalagi menuduh orang ancak-ancak setan. Setan kau nak boleh doh. Jadi apa pelajaran di situ? Yang kedua dari hadis itu bahwa ayat kursi itu di samping dibaca pagi atau sore, bacalah kalau malam hari. Kalau riwayat ini sama juga. Bahasa setan juga makan. Setan juga bisa mencuri, mengambil, dan bisa ditangkap, dipegang. Dalam sebuah kitab membaca, kalaulah dipegang, dipaciknya, dia bisa merubah wujud. Dia bisa. Nah, berikutnya, kita tidak tahu makhluk itu apakah syaitan atau tidak. Tidak tahu dah. Karena sekaliber sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah, yang paling banyak, salah satu yang paling banyak menyampaikan hadis Nabi kan Abu Hurairah. Tidak tahunya makhluk apa itu. Tidak tahunya. Lah dia tahu oleh Rasulullah, barunya mengerti, oh itu setan. Itu setan. Berarti engkau lah 3 malam bertemu jo, dia setan. Cuman tampilannya tidak tampilan menakutkan. Bisa dialog. Engkau. Jadi ketika kau setan sebenarnya membuka cokinya. Tahu coki? Ada. Rasionya dibuka. Diknya takwi ka dibawa ka takwi bawa ke Rasulullah. Begitu takutnya setan dengan Rasulullah, sehingga dia berani majan suatu senjata, di mana senjata itu kalau dipakai oleh manusia, mereka tidak bisa mendekati manusia. Jadi upaya kita supaya kita jangan didampingi, jangan didatangi, jangan lalu sakalaluan kita setan. Baca ayat kursi. Apalagi ketika orang berjima, setan bisa satu. Itu maka diajar lalu kita kalimat baca bismillah. Bismillah di awal lalu baca doanya. Karena setan juga berpotensi bisa sama-sama bergaul ya Pak. Kalau kita tidak baca bismillah. Nah, kata orang nambah gara-gara anak nak baca bismillah. Anak nak baca bismillah, nak bismillah biar anak lu tu kau perangainya. Bisa jadi yo. Bisa jadi kan. Makan kalau nak baca bismillah, satu setan makan. Masuk rumah kau tidak menyebut nama Allah, satu setan masuk rumah. Lubang-lubang atau iko atau songkok atau tidak dibaca bismillah, menyauknya zikir masuk ke lubang-lubang. Lalu detik kasua tidak baca bismillah atau tidak menyebut nama Allah, ini satu lalu senang. Makannya bermalam di lubang itu. Pagi-pagi sudah kita malangsing. Baik detik kasua, baik jago lalu ataupun langsung ke WC, malangsing. Sebab setan tu mabit di sini bermalam. Bahkan setan mengikatkan 3 buhul di tengkuk kita. So kecikan malam layal tul malam panjang. Tari lalu lamulai sampai orangku ketika subuh habis betul sentak. Orangku berarti talingonya di pipisi, dikencing setan. Betul peranan setan. Dua dah kan. Jadi bacalah ayat kursi kalau pagi, sore,
Senjo kalalo. Di samping setiap setelah salat. Kan? Salat dikatakan begini, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga melainkan kematian. Dipahami oleh ulama hadis itu, hadis riwayat Imam Nasa'i, dipahami oleh ulama bahwa kalaulah matinya masuk surga. Ini penghalangnya untuk masuk surga adalah deknya lu mati lah. Jadi orang nak membaca ko setiap habis salat wajib, di sampingnya lagi mengamalkan perintah Allah dan seterusnya, rutinnya membaca ko. Kalaulah matinya masuk surga. Langsung tak langsung tu persoalan nanti dan jadi kalau dapat kartu tiket untuk masuk surga. Kok bila masuk surga tu nanti lah persoalan. Entah singgah dulu di neraka, tak tahu kan. Yang pentingnya dapat tiket. Hadis sahih. Dan ba mengko banamu ayat kursi. Dari sekian banyak penjelasan ulama, aku lah merangkum di situ. Dapat kesimpulan, kursi di situ bukan berarti tempat duduk. Demikian kata Syekh Wahbah Az-Zuhair yang beliau menulis kitab banyak sekali, salah satu tafsir Al-Munir. Beliau juga menulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Beliau juga menulis kitab Al-Mu'tam fi Al-Fiqhul Mu'tamad fil Mazhab Syafi'i. Banyak tulisan beliau, luar biasa. Nah, beliau menyatakan dalam kitab tafsir beliau bahwa kursi siko bukan arti maq'ad atau tempat duduk, atau tempat yang dipakai untuk duduk. Bukan. Tapi kursi siko kata beliau dalam menjelaskan itu adalah ilmu. Yang lainnya memahami bahwa kursi yang dimaksud siko adalah kerajaan dan kekuasaan Allah. Kerajaan kekuasaan Allah. Jadi wasi'a kursihu, kerajaannya, kekuasaannya meliputi segala yang ada. Atau ilmu Allah menjangkau meliputi segala yang ada. Ada juga yang memahami kursiku tempat pijakan kaki Allah. Tempat pijakan kaki Allah, tapi pendapatku didebat dari mantah yang lain. Yang jelas, yang dimaksud kursi itu bukan kurisi. Kurisi atau kursi. Bahasa kami orang Minang kurisi. Aku kurisi. Jadi ayat kursi bukan ayat tempat duduk, apalagi ayat yang kedua ini betul. Atau balik kepada penjelasan ulama tadi. Nah, keistimewaan kursi itu memang luar biasa. Seketiklah kita tambah waktu 2 minit lagi. Ya. Luar biasa ayat kursi. Sehingga dikatakan bahwa di dalam Al-Quran, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 810 dikatakan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya Abal Munzir, wahai Abu si Munzir, panggilan Ubay bin Ka'ab, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka azam, apakah engkau tahu ayat Allah yang paling agung di sisimu? Ada ayat yang paling agung, dan ayat itu apa ada engkau? Engkau tahu? Tahu engkau enggak? Kebiasaan sahabat menjawabkan begitu, Allahu wa rasuluhu alam. Itulah keistimewaan sahabat. Kata Rasulullah, ya Abal Munzir, ayat itu yang paling agung itu dia engkau dapat. Bacalah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum.
terus sampai ke bawah. Itu ayat yang paling azam, paling agung. Kenapa? Dalam ayat kursi itu ada sekian banyak kata yang menunjuk kepada Allah. Sampai 5 balih atau 6 balih kata yang menunjuk kepada Allah. Tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran yang kata-kata yang mengarah menunjuk kepada Allah, baik langsung atau tidak langsung. Di ayat kursi lah. Dimulai dengan Allah, ditutup dengan nama Allah. Apa penutupnya kan? Azim ya. Dimulai Allah. Pertama lah Allah Al-Azim. Allah, pangkanya Allahu la ilaha illa. Penutupnya wahwal azim, aliyul azim. Ada 6 balik atau 7 balik. Kalau kita hitung-hitung, kita tengok-tengok dalam ayat kursi itu kata-kata yang menunjuk kepada Allah. Salah satu barangkali suatu dasar dikatakan ayat itu yang paling agung. Dan ayatku begitu istimewa, tapi keistimewaannya tidak ada kalau kita tidak paham. Jika digantung-gantung di dinding atau di moto, diotoh, tidak ada istimewanya. Gantungan dinding kadang-kadang cicak bersalang belakangnya. Nyawa barangku baru istimewa, kuat, dihantam kepala orang baru tak tahu. Tapi pecik-pecik saya. Nah, jadi pakailah ayat kursi itu. Apa guna kalau apa? Tapi harus kita pahami dulu isi ayat kursi, kandungan ayat kursi. Nah, kaji kita pagi kini bagi ibu-ibu bapak yang rajin berzikir, termasuk membaca ayat tentu pagi, sore dan malam, dan paling utama itu pahami dulu, tidak zikirnya dulu. Halo, ilmunya dulu. Tidak boleh beramal kalau tidak berilmu. Namanya fasadun kabirun, alimun mutahattikun, wajahilun mutanassikun. Bencana terbesar adalah orang alim suku bobek yang tidak bermalu. Mutahattik, orang alim atau ulama yang karajo noku, karajo yang suku melanggar, suku bek maksiat pada orang alim. Itu fasad, suatu bencana. Tapi akbar, na lebih gadang fasadnya orang bodoh, orang jahil, orang yang tidak berilmu, rajin beribadah. Fasadnya, bencananya, kerusakannya lebih hebat daripada orang alim yang suka bek maksiat. Kenapa begitu? Orang alimnya sadar, dia tahu bahasa ini kerajaannya maksiat. Tapi orang jahil, dia tidak tahu bahasa yang diamalkannya dan dikelakukannya, dikerajaannya bahasa tidak berdasar, bahkan sasek. Itulah bahayanya orang jahil tidak berilmu, rajin beribadah, menengah nak mau, nak mau menengah. Itu makanya dikatakan menengah ilmu lebih gadang pahalanya, fadilah manfaatnya daripada salat 100 rakaat dalam kitab Mau'izatul Mukminin. Betul atau tidak? Wallahu a'lam. Makanya kalau kita ingin berzikir, ingin beramal, ilmunya dulu, jangan karajonya dulu. Kau salah kan? Tiba di Batandam aku kembali buat cucu si batang, salah. Ilmu dulu. Nalah kita amalkan, koreksi balik. Jadi lebih kita lebih dituntut rajin mengkoreksi, mempelajari lagi, nalah kita amalkan. Kemudian kalau ada yang kita amalkan, sebelum diamalkan ilmu dulu. Halo, halo, bagus mantun. Kajian, tidak jawab dah. Tiba di Amerika. Itu kajian. Yes. Mengamati kalimat masyarakat ada terucap. Orang yang tidak berilmu tadi. Si Anu tu kan kuliah bagai dulu tu kepada Bandung tu ya. Ancak betul kamu kat China ini.
Manusia ko tabagi ampe, anang kampe bejo, nang kampe bejo. Orang ngok, nyo nak tahu bahasa ngok, bangga jo ngok no ta. Itu salah. Jo ngok, nak tahu bahasa ngok, nyo bangga lo jo. Orang lain kecek nyongok. Anjak ngok meriang bawa kulai je. Anjak ngok boleh kan tu bahasa waknya. Anjak ngok meriang bawa kulai. Ngajar juga nak sekolah. Ketak itu kerja. Itulah kehebatan orang ngok. Teman kau dalam kitab kita jahilun mutanassikun. Mutanasik nusuk beribadah. Tanassaka orang yang beribadah, bersungguh-sungguh beribadah. Mutanasik yang rajin bersungguh-sungguh beribadah. Tapi nyongok. Ia jarak nama. Ketika orang mengaji nyo lari. Gitu. Semua. Itulah paling parah tu. Yang namanya fasaduhu akbar. Bencananya jauh lebih besar daripada orang alim ko. Kalau nya berdosa, kalau buat maksiat, nya sadar itu maksiat, cuman kalah di hawa. Tapi kalau orang ngok tak sadar, bukan orang lain kerja ngok. Ustaz pandia ko je. Ustaz pandia. Susah lah. Kalau jauh-jauh nanti ini Ustaz pandia je kan. Juga ada hidayat di kecil orang pandia, hidayat kan. Segitu sudah kejiwa. Bukan terpandi lu rawat sadolanya. Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.